Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, kinerja guru merupakan tingkat pencapaian seorang guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya secara optimal untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, terus apa sih indikator kinerja guru? Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, lalu yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga adalah penguasaan materi, yang keempat yaitu penggunaan metode dan media, lalu yang kelima yaitu penilaian proses dan hasil belajar siswa, dan yang keenam yaitu pengembangan profesional berkelanjutan, dan yang ketujuh yaitu disiplin kerja dan tanggung jawab seorang guru. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru, yaitu yang pertama kompetensi profesional seorang guru, lalu adanya motivasi kerja, lalu yang ketiga yaitu kepemimpinan dari kepala sekolah apakah baik atau buruk, lalu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, yang keempat yaitu supervisi pendidikan, dan yang keempat yaitu lingkungan kerja sekolah. Nah, kita masuk ke variabel kedua dari judul yaitu sekolah efektif. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sekolah efektif? Jadi, sekolah yang efektif itu adalah sekolah yang mampu mengelola seluruh sumber daya pendidikan di dalam sekolah tersebut secara optimal sehingga menghasilkan proses dan hasil belajar yang tinggi dan juga berkelanjutan. Terus, bagaimana sih karakteristik sehingga sekolah bisa disebut efektif? Yang pertama, yaitu kepemimpinan dari kepala sekolah yang kuat dan baik. Lalu yang kedua, menurun kepada guru yang profesional dan kompeten. Lalu yang ketiga yaitu sistem evaluasi yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu lingkungan belajar bagi siswa yang kondusif. Lalu yang kelima yaitu budaya yang disiplin dan tanggung jawab baik dari kepala sekolah maupun guru. Lalu yang keenam yaitu hubungan sekolah dan juga orang tua yang baik. Dan yang ketujuh yaitu pencapaian prestasi akademik maupun non-akademik yang tinggi. Nah, lalu apa indikator sehingga kita bisa menentukan apakah sekolah itu efektif atau tidak dalam pembelajaran? Nah, ada beberapa indikatornya teman-teman, yaitu pertama, semua guru di sekolah tersebut mampu merancang pembelajaran yang terencana. Lalu yang kedua, proses belajarnya berpusat pada siswa, bukan kepada guru. Lalu yang ketiga yaitu adanya kenaikan prestasi belajar siswa di setiap semester. Jadi siswa mengalami kenaikan prestasi dari tiap semesternya, bukan malah mengalami penurunan. Lalu yang keempat, indikatornya yaitu lingkungan kelas tertib dan tertata sehingga pembelajaran itu kondusif. Lalu yang terakhir yaitu guru yang mengajar itu konsisten melakukan penilaian formatif. Nah teman-teman sekalian, jika kalian bertanya-tanya, terus apa hubungannya antara kinerja guru dan juga sekolah yang efektif? Maka jawabannya adalah, jika kinerja guru dalam suatu sekolah itu baik, maka pasti akan meningkatkan mutu pembelajaran. Lalu, mutu pembelajaran ini akan menentukan keberhasilan dari suatu sekolah. Dan guru yang berkinerja tinggi adalah fondasi utama dari sekolah efektif. Jadi apabila kinerja guru dari suatu sekolah itu baik, maka pasti akan menghasilkan sekolah yang efektif. Lalu apabila kinerja guru itu tinggi dan positif, maka kelak akan berdampak positif juga terhadap peningkatan hasil belajar siswa sekolah, sehingga lebih dipercaya oleh masyarakat. Terus nama baik sekolah pun akan meningkat. Dan lingkungan belajar akan menjadi lebih kondusif sehingga guru semakin profesional dan kompeten dalam mengajar. Hal ini berarti semua bagian dari sekolah itu saling berhubungan. Jadi apabila kinerja gurunya baik, maka akan membuat lingkungan belajar yang baik pula bagi siswa, lalu menciptakan sekolah yang efektif pula, dan siklusnya akan berputar selalu seperti itu. Sehingga mereka saling berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya.